Saudara Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda bersama saya Farida Malia. Selama 30 menit ke depan kita akan bahas terkait dengan tema kita kali ini, yaitu kesiapan Kota Semarang dalam menyambut Lebaran 1444 Hijriah. Dan untuk membahas tema kita kali ini, kita akan langsung menanyakan pada orang nomor 1 di Kota Semarang. Apa kabar ini, Ibu Ita? Nah, ini adalah wali kota perempuan pertama di Kota Semarang, yaitu Ibu Eva Rita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab dipanggil dengan Mbak Ita. Saya panggilnya Mbak Ita. Iya, sama-sama Mbak ya. Nah, kesiapan Kota Semarang dalam menyambut Lebaran 1444 ini bagaimana nih Mbak Ita? Kesiapan sejauh ini? Iya Mbak, tentunya kami sudah mempersiapkan seperti tahun-tahun yang lalu ya. Jadi pada saat Lebaran ini, apalagi Lebaran ini mungkin paling istimewa lah ya, istimewa. Pasca pandemi. Iya, pasca pandemi, kemudian sudah PPKM dicabut gitu ya, kemudian liburnya lama. Betul. Kan mulai tanggal 19 sampai tanggal 26, sehingga memang diperlukan bagaimana sinergitas antara stakeholder yang ada di Kota Semarang. Minggu lalu kan sudah dilakukan rakor terkait persiapan Lebaran ini di tingkat pusat, kemudian diturunkan ke provinsi dan ke kota. Jadi pas Mbak, jadi Mbak Farida ini wawancara saya sudah nyelesain gitu ya Mbak tugas. Jadi kemarin kami melakukan rapat dengan Forkompinda Kota Semarang, jadi hadir komplit gitu ya, dari ada Pak Kapolrestabes, kemudian Pak Dandim dan Pak Ketua DPRD serta juga Pak Kajari. Ya tentunya semua alhamdulillah dari masing-masing instansi terkait sudah siap semuanya, dan tentu kami matur nuwun kepada Forkompinda dan insya Allah juga untuk teman-teman OPD juga udah siap. Kemarin sudah tirik-tirik gitu Mbak detail gitu ya. Jadi dinas kesehatan tugasnya apa, kemudian dinas pemadam kebakaran, PU, karena kan pastinya kalau kemarin kan disampaikan oleh Pak Jokowi juga, tadi malam saya baca di berita ini kan, kalau tahun lalu 82 juta pemudik. Betul. Kalau sekarang ini kan 123 juta. Iya. Kami juga belum tahu bagiannya kami Kota Semarang ini berapa. Tetapi kita kan mau tidak mau ya harus siap. Nah kami selain jalan-jalan utama, jalan-jalan protokol, dan jalan-jalan yang menjadi kewenangannya provinsi maupun Kementerian PUPR atau pusat, ini jalan-jalan alternatif ini juga saya minta untuk dikebut gitu ya. Jadi target ya. Jadi pada saat nanti pemudik datang itu mau lewat jalan manapun itu, insya Allah sudah bagus semua, nggak ada lubang-lubang gitu ya. Malu Mbak, Kota Semarang jalannya yang rusak kan juga malu, sehingga kita semua mempersiapkan, termasuk juga untuk pengendalian inflasi, kemudian juga sampai camat lurah itu kaitannya dengan kebersihan, pelayanan publik juga jangan sampai keteter dan sebagainya. Jadi insya Allah sih kemarin kita rapat, alhamdulillah sudah kita sampaikan, karena kemarin rapatnya juga komplit. Ada tingkat kecamatan tuh ada Forkompinjab, ada Pak Danramil, Pak Kapolsek, Bu Kapolsek gitu ya, kemudian ada yang tingkat kelurahan itu termasuk Babinsa, Babin Kamtipmas. Berarti sudah menyeluruh ini ya. Insya Allah lah Mbak, insya Allah. Terkait dengan itu, ini kan yang bagi ibu-ibu semuanya yang di rumah, maupun banyak nih yang komen juga ke medsosnya Kompas TV Jateng, terkait dengan persiapan Lebaran, persiapan bulan Ramadan ini kan biasanya harga bahan pokok ini biasa seperti kadang pedagang ada yang premo. Ini kalau Kota Semarang sendiri kan sudah mengantisipasi hal seperti itu, kemudian melakukan dengan operasi pasar, bahkan basar-basar juga dilakukan ya ini. Nah itu dia, monggo silakan ini detailnya bagaimana sih Mbak Ita? Ya Mbak, jadi kami kan mungkin karena saya perempuan ya, ibu-ibu, jadi udah prediksi wah ini apa poso ki kalau puasa itu kan biasanya kita nyiapin ada takjil, ada pokoknya macam-macam gitu. Tapi kami sudah prepare bagaimana kita melakukan pengendalian harga agar stabil, kemudian juga pengendalian dari harga-harga pokok. Makanya
selain pemantauan di pasar-pasar, ini kan ada dari tim TPID ya, pengendalian untuk inflasi daerah, kemudian juga ada Satgas Pangan gitu. Kami lakukan juga operasi pasar. Kalau di pasar itu kelihatan ada yang kurang, ada yang harganya naik gitu, ini kan akan kelihatan. Sebenarnya kan ada dua Mbak, harga itu naik. Karena yang pertama barangnya memang langka, betul-betul langka, ataukah ini ditimbun oleh spekulan, kan gitu sebenarnya. Nah, ini kalau untuk masalah kalau barang ini langka ya kita langsung operasi pasar, intervensi, datangkan bahan-bahannya pokok gitu ya. Tapi kalau yang ini ditimbun, ini kan ada Satgas Pangan. Nah, ini yang dengan TNI Polri, yang ketua Satgasnya adalah Pak Sekda gitu ya. Kemudian ada dari Polrestabes, Kejaksaan dan sebagainya. Nah, kemudian kita lakukan dengan adanya Pak Rahman itu, pasar rakyat murah dan aman. Nah, ini kami lakukan mendatangkan distributor. Jadi memfasilitasi. Jadi ini tidak ada anggaran APBD loh Mbak, nggak ada subsidi loh Mbak gitu ya. Nah, ini kita akan datangkan dari Bulog, kemudian ID Food. ID Food ini adalah BUMN pangan Mbak, jadi yang kayak Raja Wali Nusindo, PTP dan sebagainya. Ada BUMD, ada BUMP. Kami kan pemerintah kota ini baru membentuk namanya Badan Usaha Milik Petani. Ini adalah memutus mata rantai pemasaran, distribusi pemasaran. Sehingga alhamdulillah Mbak, ini juga tambah. Jadi selain pasar murah di kecamatan atau kelurahan, kami juga melakukan di tempat ibadah ini kami ada 2 masjid. Di mana itu? Di masjid di Kemijen sama besok hari Selasa itu di Kecamatan Mijen. Respon dari masyarakat luar biasa. Luar biasa, karena lah bayangin aja Mbak, kita ibu-ibu nih gitu ya. Daging 1 kilo selisih 25.000 kan lumayan buat beli kerudung, buat beli lipstick gitu kan, alis gitu. Kemudian kayak beras itu ada tersedia antara 45.000 sampai 60.000 itu 5 kilo. Nah, terus bawang merah, bawang putih ini selisih 1 kilo sampai 4.000. Telur itu yang di luar mungkin di atas 35.000, di situ 26,5 sampai 27.000. Saya sampai apal Mbak, karena saya datang terus di Pak Rahman gitu ya, atau di pasar. Sehingga kami lakukan, tapi kami juga sebelum libur nanti, sebelum mendekati Lebaran, kami juga akan datang lagi juga ke atau mengunjungi pasar-pasar untuk melihat lagi. Nah, ini Mbak Ita kan pemirsa sekalian ini penasaran waktu di komen di IG-nya Kompas TV maupun di medsosnya ini kapan sih gilirannya Pak Rahman ini datang ke kelurahan-kelurahan mereka. Ini kan biasanya seperti bergilir gitu ya. Nah, jangan kemana-mana, kita akan saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Sapa Jateng kali ini dengan tema kita kali ini yaitu kesiapan Kota Semarang dalam menyambut Lebaran 1444 Hijriah bersama orang nomor 1 di Kota Semarang. Nah, tadi Mbak Ita kita sudah disampaikan tadi terkait dengan Pak Rahman ini, idola ibu-ibu nih. Ini berkeliling atau dijadwal atau bagaimana nih? Ya, kalau untuk yang jadwal resmi ini ada di 16 kecamatan, Mbak. 16 kecamatan, tapi tidak semua di kantor kecamatan. Jadi biasanya intervensi di kelurahan-kelurahan yang penduduknya masih yang berpenghasilan menengah ke bawah gitu ya. Jadi untuk membantu mereka. Tapi juga saya lupa tadi, ada yang kedua juga kami memberikan bantuan sosial. Jadi paket sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami mengajak teman-teman OPD untuk juga membantu lah, kan kalau teman-teman di pemerintah daerah ini kan dapat gaji, dapat TPP gitu ya, dapat ada THR gitu, sehingga berilah disisihkanlah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan alhamdulillah lagi dengan ya berkat bergerak bersama ini, inflasi di Kota Semarang rendah Mbak. Padahal kan Ramadan ya, biasanya Ramadan menjelang hari raya itu kan tinggi. Jadi kami justru lebih rendah dibanding yang lalu. Tapi supply atau mungkin kebutuhan ya supply demand terkait di Kota Semarang ini ya melonjak juga gitu. Nah, kalau untuk year on year gitu ya, tahun ke tahun ini inflasi ada di angka 0,4
4,8%. Jadi di bawah kemarin bulan lalu itu 5%. Kemudian yang month to month atau bulan ke bulan itu ada sekitar di 0,20. Yang bulan lalu di 0,4%. Nah, sampai BPS juga heran gitu, kenapa bisa turun gitu. Ya ini tadi, pertama saya juga berterima kasih kepada masyarakat, tidak apa ya istilahnya itu tidak terus Tidak langsung beli pada banyak-banyak aksi gitu, borong aksi gitu. borong. Jadi mereka masyarakat itu sudah paham lah bahwa semua kebutuhan ini pasti akan tersedia. Dan kami juga rutin melakukan operasi pasar, kemudian teman-teman dari Dinas Perdagangan dan dari Satgas Pangan ini juga monitor. Kami juga minta lurah-lurah itu juga monitor di pasar masing-masing gitu. Kan kalau di Semarang yang besar ini kan 52 pasar. Iya. Ya, jadi tidak semua kelurahan kan juga ada, Mbak. Jadi ya yang lurah-lurah ada pasar besar-besar, dia punya tugas tambahan untuk monitoring harga. Seperti yang kedua yaitu ada Pak Rahman idola ibu-ibu. Iya. Karena terjangkau di situ tadi disampaikan oleh Mbak Ita ada tiga sayuran. Iya, 3 sayur itu harganya cuma 10.000. Jadi tinggal milih tuh, ada kacang panjang, ada tomat, ada cabai. Ya, saya tadi cerita Mbak, kalau kita berdua ibu-ibu kan bisa 10.000 milih apa, 10.000 terus taruhan. Ya, akhirnya kan dapatnya 6 jenis sayuran tapi cuma 10.000. Nah, itu bisa dapat sayur untuk buka puasa seperti itu. Pak Rahman ini kan terskedul dan ini distribusinya hampir merata di semua kecamatan yang bisa bantu ibu-ibu. Nah nanti kan ibu-ibu juga akan memberikan respon yang positif lah pastinya. Ini mungkin salah satu yang tadi disampaikan oleh Mbak Ita, menjaga inflasi bahkan sampai turun rendah rendah. Nah ini kalau misalkan stok pangan di Kota Semarang aman lah insya Allah dan harga pun aman. Ini yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan persiapan mudik untuk jalan-jalan di Kota Semarang. Memang ada sih beberapa yang masih ada lubang-lubang seperti itu. Tapi kan ini proses, Mbak. Proses. Ditargetkan kapan ini, Mbak Ita? Ya kalau saya sih minta ya minggu-minggu ini kan masih hari Selasa gitu ya. Jadi ya minggu depan itu sudah orang kan pasti udah mulai Sabtu itu orang kan sudah pasti ada yang cuti ya Mbak ya. Kecepit toh kayaknya ya dicepit-cepitin ya. Karena kan tanggal 19 itu kalau nggak salah hari Rabu ya, hari Rabu gitu lah. Terus kan pasti orang yang mungkin sudah punya planning untuk cuti kan kecepit itu cuti. Kemudian juga saya kemarin juga baca di media itu kan ada juga orang yang bisa pulang itu kan ada 3 tahap kalau nggak salah atau 2 tahap. Jadi yang mulai puncak untuk baliknya itu ada yang di tanggal 1 karena 26 kemudian kan setelah itu bisa libur. Iya betul. Satunya kan libur lagi gitu. Jadi ya dicepit-cepit gitu ya Mbak. Pas-pasin ya, aja. Kemudian kan pasti yang saya lihat saya baca juga itu kan ada 2 arus puncak mudik yaitu tanggal 18 sama tanggal 21. Betul. 21 ini kan orang besoknya lebaran, biasanya kan ada yang juga mepet, kalau orang yang mungkin bekerja di bidang jasa ini kan nggak bisa liburnya panjang gitu ya, jadi ada 2 itu, tapi sebenarnya kan hari Sabtu atau Minggu ini orang juga sudah mulai, atau mungkin Jumat setelah pulang kerja langsung biasanya Jumat berangkat. Setengah hari gitu Mbak Ita ya, langsung lanjut pulang kampung. Karena kan ke Semarang ini kan ibaratnya udah cepet Mbak, Jakarta Semarang kalau lancar 5 jam. Surabaya Semarang atau Semarang Surabaya kalau lancar juga 3,5 jam. Ke Solo hanya kalau cuman sampai pintu tol 45 menit gitu kan Mbak. Jadi ya orang sekarang kan mau anytime lah mau berangkatnya jam berapapun nggak ada halangan karena kan semua sudah tol, berbeda zaman sebelum ada tol itu kan pasti ada titik-titik macet betul. Ya. Nah kalau sekarang moga-moga di jalan tol itu sudah perbaikan semua ya pasti udah lancar gitu. Paling ya di pintu-pintu pembayaran kan yang biasanya yang agak loket-loket. Iya agak-agak handicapnya di situ. Nah ini Mbak Ita terkait dengan diperkirakan jumlah pemudik tahun ini kan Pak Jokowi udah bilang meningkat. Nah persiapan berarti Kota Semarang kan juga sudah ada posko untuk persiapan. Di Kota Semarang sendiri ini yang ada posko besar khusus nggak? Atau emang semua sama? Iya, jadi kalau posko itu kan jadi satu dengan TNI Polri. Ya, jadi ada posko ini kan dibagi-bagi. Ada posko yang utama itu adalah yang di Kali Kangkung dan Simpang 5. Nah, itu, Kali Kangkung nih. Simpang 5, karena itu kan pintu masuk ya Mbak pintu ya. Masuk, yang biasa karena sekarang ini kan pasti orang lebih banyak di situ, tapi tidak
kami juga membuka posko-posko, jadi semuanya di satu pintu dari polisi ya, Polrestabes, tapi ini bersama-sama, jadi gabungan, jadi posko gabungan nanti ada di pintu masuk, biasanya kan di Mangkang sana, kemudian kalau di Ungaran itu Taman Unyil, kemudian kalau di lewat Mojopahit itu Meranggen, kemudian kalau yang di Kaligawe ini kan pos yang Kaligawe, kemudian ada yang kecil-kecil juga yang istilahnya itu rumah sakit, puskesmas itu kan tetap harus ada Mbak untuk rujukan gitu. Jadi sebenarnya ada mulai besar, mulai yang agak kecil sampai ke posko-posko yang di pusat kesehatan. Sudah detail nih Kota Semarang, sudah persiapannya sudah. Kalau yang besar itu ada sekitar 13 Mbak, termasuk yang di titik lokasi kedatangan atau keberangkatan, terminal, kemudian bandara, kemudian pelabuhan, dan juga di stasiun. Nah, berarti kalau mau mudik ke Semarang dijamin aman, nyaman, dan berkesan ya Mbak Ita ya. Nah, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, masih bersama kami di Sapa Jateng dan tema kita yaitu kesiapan Kota Semarang menyambut Lebaran 1444 Hijriah ya. Nah, tadi udah disampaikan oleh Wali Kota Semarang ini terkait dengan kesiapan. Semuanya sudah siap termasuk posko-posko dari yang besar, sedang, dan kecil. Yang mau saya tanyakan ke yang nomor satunya Semarang ini terkait dengan oleh-oleh nih. Kota Semarang ini kan biasanya pemudik datang ke Kota Semarang mesti nggak pernah ninggalin oleh-oleh. Ini oleh-oleh yang paling berkesan di Kota Semarang apalagi mungkin bisa menjadi alternatif. Nah, ini kan mungkin persiapan nanti kalau ke Semarang apa ya? Jadi ada waiting list, ada list-listnya khusus gitu. Ya pastinya kalau di Kota Semarang ini pasti tidak jauh-jauh dari Bandung Presto, lumpia gitu. Tapi saya juga sekarang Mbak ini mungkin sekaligus ya agak melenceng sedikit gitu ya. Saya kami pemerintah Kota Semarang ini sedang mau menaikkan ini namanya makanan khas itu nasi glewo. Nasi glewo. Ya, jadi nasi glewo itu hampir semacam kayak sambal goreng gitu ya, tapi ada asemnya, kemudian juga kuahnya encer, tapi itu betul-betul makanan khas Semarang. Nah, coba bayangkan sendiri ya, ini puasa-puasa mau ngomong kuliner. Ya, tapi ini Mbak, cuman kami juga pastinya kan selain oleh-oleh itu kan pasti ada yang dari toko-toko gitu ya, biasanya kan ada yang kayak chiffon cake, yang lapis lapis Surabaya itu ya lapis kayak kue lapis gitu dan sebagainya. Nah ini yang kita harapkan masyarakat juga dihimbau juga jangan istilahnya itu kemerungsung gitu ya Mbak, beli oleh-oleh semuanya pasti kalau di Kota Semarang ini para pelaku usahanya udah siap semuanya gitu ya, ready semua. Jadi insya Allah apalagi nih kalau libur panjang seperti ini mereka stoknya banyak Mbak. Iya. Dan untuk Kota Semarang ini kan kawasan oleh-oleh yang paling dikenal oleh pemudik, kawasan Pandanaran. Ya. Ini kan biasanya sering-sering macet ini. Ada antisipasinya enggak nih Mbak Ita? Ya sebenarnya kan kami sudah ada yang pertama biasanya parkirnya di belakang Mbak, di Batan Miroto situ, dan ada ada mobil ininya kan yang mengantar, kemudian juga sebenarnya di Dinas Kesehatan Kota itu atasnya juga bisa untuk parkir gitu. Tapi di samping itu kan sebenarnya bisa juga orang kan bisa pakai ini ojol kan, pakai online gitu kan Mbak, seperti itu, atau mungkin diantar ya lebih tapi praktis. Tapi kalau nggak langsung datang. Nggak milih ya Mbak ya. Jadi kalau di Kota Semarang sendiri ini pemirsa jangan bingung ya. Jadi mungkin ini yang di rumah sudah bisa ngelis ada Bandeng Presto, ada lumpia, ada yang lain-lainnya dan pastinya ini juga tidak hanya di kawasan oleh-oleh aja, tapi tersebar ini ya Mbak Ita ya. Ada UMKM juga. Kemudian kan juga ada beberapa toko-toko oleh-oleh di luar ya. Betul. Yang
mau pintu keluar dari Semarang, kemudian juga ada yang di jalan-jalan yang lainnya, mau keluar Semarang ke Kaligawe dan sebagainya, ada semua Mbak. Nah, berarti sudah terbayangkan nasi glewonya. Dan kalau tadi kulinernya, nah sekarang kita mau nanyain nih, destinasi wisata di Kota Semarang ini kan banyak sekali Mbak Ita. Dan pemirsa ini juga bingung nanti ancang-ancangnya kalau kita mau ke Semarang mau kemana ya, kalau by searching gitu kan panjang juga. Kalau dari Mbak Ita sendiri, dari Kota Semarang sendiri nih apa saja selain kalau Tugu Muda udah pasti lah, Simpang 5 sudah Lawang pasti. Sewu ya, Lawang Sewu, gitu. ya, itu. Jadi sebenarnya wisata itu kan bisa banyak Mbak. Ada wisata alam, ada wisata heritage, ada wisata religi, bahkan ada wisata kuliner. Nah, itu yang paling nyenengin. Kalau kuliner itu kan bisa bermacam-macam Mbak. Kita tidak harus makanan itu kan yang ada di satu titik gitu, tapi ada sekarang ini kan banyak dibuka juga kafe, resto di Kota Semarang gitu ya, sehingga orang mau memilih kuliner apapun bisa. Ya, mau ada yang di Simpang 5, ada yang mau di Kota Lama lah, termasuk wisata. Wisata ini kalau mau ke heritage ya di Kota Lama pastinya, tapi di sana juga ada wisata kuliner. Iya, lengkap loh. Lengkap itu, gitu. Kemudian ada Lawang Sewu itu juga sama, di depannya juga ada kulinernya gitu. Jadi sebenarnya wisata itu komplit. Kemudian wisata religi, ada Gereja Blendo gitu ya. Kemudian Masjid Agung, ada pagoda, ada juga Masjid MAJT gitu, Kelenteng Sampokong gitu. Jadi itu religi gitu. Kemudian kalau untuk alam, kita punya namanya Goa Kreo, Waduk Jati Barang, kemudian malamnya bisa ke Kampung Jawi. Oh iya, iya. Di ini Kampung Semawis juga ya? Iya, kalau itu Kampung Semawis di bawah ya, kalau yang di atas di deket Kandri, deket di Gunung Pati itu kan ada Kampung Jawi gitu. Jadi wisata-wisata ini tinggal di konek-konek itu jadi semuanya bisa dilihat Mbak. Nah, termasuk Grand Maira Koco kan wisata alam juga iya, kan. Di situ. Jadi lengkap lah. Jadi pemirsa kalau mau ke Semarang datang aja, dijamin aman, nyaman dan berkesan. Iya, dan hotelnya udah mulai hotelnya banyak dan baru-baru gitu loh Mbak. Jadi mau cari hotel apapun semuanya komplit. Gitu. Dengan harga yang bervariasi pastinya. Gitu. Tapi biasanya kalau menjelang peak season ya. Iya, biasanya gitu. Soalnya yang nginep di hotel tidak hanya wisatawan Mbak, atau mungkin pemudik, tapi orang yang nggak punya pembantu juga. Repot ya, yang nggak yang ART-nya pulang, yang punya anak kecil itu pasti yang repot. Lebih praktis nginep aja di hotel. Betul. Nah ini Mbak Ita, himbauan apa nih yang mau disampaikan pada para pemudik, baik yang mau datang ke Semarang atau yang dari Semarang mau mudik ke kampung halamannya? Ya, yang tentu yang pertama ada, ini juga kemarin hasil dari rakor dari Forkompinda itu salah satunya dari TNI Polri, dari Kejaksaan, dari Lanal, Denpom, semua komplit ya Mbak, ini membantu untuk bagaimana memonitor rumah-rumah yang ditinggalkan oleh para pemudik gitu ya. Itu dia. Termasuk yang rumah-rumah kosong, tapi kalau yang di dalam kan mesti yang pemudiknya yang tahu, sehingga tolong dijabutin listrik-listriknya. Kemudian mungkin kalau juga ada yang lupa Mbak, kalau mungkin tergesa-gesa sudah mungkin mau setelah buka berangkat, setelah sahur berangkat, kemudian nanti mereka lupa di situ ada lauk pauk atau mungkin makanan sisa, sehingga nanti bisa menimbulkan banyak nanti tikus, banyak nanti lalat, banyak nanti penyakit jadinya, sehingga kami dari mewakili pemerintah Kota Semarang, kemudian juga Forkompinda tentunya menghimbau kalaupun ada yang mau ditinggalkan rumah kosong, yang pertama cabut semua listrik-listriknya. Jangan tinggalkan makanan-makanan sisa, makanan kotor. Kemudian yang kedua juga kalau ada rumah yang ditinggalkan kosong, laporkan kepada Pak RT, Pak RW atau Babinsa, Babin Kamtipmas, pokoknya komplit biar Mbak, aman dan aman gitu ya Mbak Ita ya. Jangan lupa ini gas-gas, biasanya kalau gas kan kadang ya sama juga gas gitu. Dan tentunya kami juga ingin masyarakat pergi atau mudik itu dengan tenang gitu. Tapi ya tolong juga kami dibantu untuk menginformasikan. Jangan sampai nanti ya kita nggak mau ya, nggak pengen gitu. Tahu-tahu ditinggalkan, nggak lapor atau mungkin nggak nitipin lah. Tahu-tahu mungkin terjadi sesuatu hal, baru nanti nyesel gitu Mbak.
Oke, Iya. ya terima kasih Mbak Ita atas informasinya, atas wejangannya pada kita semua nih. Dan tadi informasi yang sudah disampaikan cukup membuat kita semua tahu bahwa Kota Semarang ini benar-benar sudah siap dari jalannya, kemudian dari destinasi wisata kuliner itu yang dinanti ya pemirsa. Dan tadi sudah disampaikan juga terkait dengan posko-posko. Jadi kalau datang ke Semarang aman, nyaman dan berkesan, dipastikan demikian. Terima kasih atas waktunya. Sama, Mbak. Kita berjumpa lagi dengan tema-tema lainnya nanti ya Mbak Ita ya. Dan saudara, tidak terasa kita sudah 30 menit. Itu tadi perbincangan kita dengan Wali Kota Semarang Ibu Eva Rita Gunaryanti Rahayu. Kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.